Ada pameo mengatakan, sekali bisa naik sepeda, selamanya orang tak akan lupa. Itu soal naik sepeda. Jika dibawa ke dunia catwalk, apakah bisa dikatakan sekali berjalan di panggung catwalk, selamanya orang tak akan lupa? Kita lontarkan saja pertanyaan ini kepada kakak beradik Sandy Harun dan Donna. Sudah lama keduanya pensiun sebagai peragawati profesional karena karir di dunia catwalk memang bisa dibilang singkat. Nah, kemarin Sandy dan Donna kembali menunjukkan sisa-sisa kebolehan. Karena ini kan kebijakan, ini kan program kan aku menyuluh, ngajar, ngasih kepintaran buat perempuan. Marissa Haque ternyata tetap konsisten dengan perjuangannya demi kemajuan perempuan Indonesia. Di sisi lain, Marissa terus berupaya menjadi anggota DPR yang punya taji. Sebagai satu dari 11,9% anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Marissa semakin intens untuk memperjuangkan kaumnya. Bukan itu saja, di antara sedikit artis yang duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat, Marissa tak mau dipandang sebelah mata. Ini dia udah saya jalankan, alhamdulillah bunyi. Si artis yang dianggap nggak punya otak, cengengesan, artificial, ya nggak sih, nggak layak duduk di DPR, jelas kontribusinya gitu loh. Kepengen nunjukin ada bahwa aku mampu gitu. Dan insya Allah nanti disertasiku yang S3 di IPB Bogor ya dari masalah women farmer itu, perempuan-perempuan petani dengan pilot project di Banten. Jadi perempuan itu mesti punya uang, perempuan mesti punya posisi tawar yang baik. Dan itu bisa lewat pertanian, karena skill yang terendah bagi masyarakat agraris adalah kembali kepada pertanian itu sendiri. Pemirsa, Anda pasti setuju jika saya mengatakan bahwa pasangan kakak beradik Sandy Harun dan Donna Harun pada masa-masa kejayaannya dinobatkan sebagai peragawati papan atas Indonesia. Namun itu dulu pemirsa, karena mereka berdua sudah lama mengundurkan diri dari panggung catwalk. Tapi tampaknya Sandy dan Donna kangen ingin kembali berlenggak-lenggok di atas catwalk. Dan kita akan melihat apakah mereka masih seluas yang dulu. Pemirsa, inilah Go Spot. Ada pameo mengatakan, sekali bisa naik sepeda, selamanya orang tak akan lupa. Itu soal naik sepeda. Jika dibawa ke dunia catwalk, apakah bisa dikatakan sekali berjalan di panggung catwalk, selamanya orang tak akan lupa? Kita lontarkan saja pertanyaan ini kepada kakak beradik Sandy Harun dan Donna. Sudah lama keduanya pensiun sebagai peragawati profesional karena karir di dunia catwalk memang bisa dibilang singkat. Nah, kemarin Sandy dan Donna kembali menunjukkan sisa-sisa kebolehannya sebagai mantan peragawati top Indonesia pada pembukaan sebuah butik yang dimiliki oleh teman dekat Sandy dan Donna. Jadi dia nge-hire kita sebagai teman, bukan sebagai model. Ya kan lumayan, kalau model kan mahal bayarnya, kalau kita kan nggak dibayar. Proyek, thank you. Di dalam ruangan yang tak seberapa luas, Donna dan Sandy bergantian berlenggak-lenggok memperagakan busana kebaya koleksi butik. Keduanya terus menebar senyum, namun tetap saja keduanya sesekali terlihat seperti sedikit canggung. Gak ada persiapan, ya inget-inget yang dulu-dulu aja. Jujur-jujuran nih siapa yang... Saya kayaknya ya, udah lama, kalau dia kan masih jalan gitu. Ya udah pernah nggak lama, udah 18 tahun ya, saya nggak jalan, 17, 18. Tapi biasanya sih itu kan naluri pekerjaan yang udah kita kerjakan bertahun-tahun. Tadi lihatnya gimana? Akhirnya kita nggak kerjain Nah, lagi itu kan, aja kalau tadi kita lihatnya. kerjain lagi jadinya kan biasanya juga ya apa sih, kayak biasa aja, biasa banget ya, pokoknya nggak ada yang ini. Naluri Sandy dan Donna sebagai mantan peragawati papan atas Indonesia memang belum hilang. Hanya saja ada satu kejadian menarik, Sandy Harun menolak memeragakan kebaya warna hitam. Nggak pede. Gitu kan, karena saya udah komitmen pakai kalau mau show pakai baju muslim sama baju Kebaya. apa nih kebaya gitu. Jadi komitmennya itu, karena kalau kriteria dari peragawati kan tahu sendiri, saya kan bukan peragawati lagi, udah seperempat abad. Kan tadi udah dijawab nggak pede. Usia memang tak bisa menipu. Di usianya yang ke-40, tubuh Sandy jelas tak seindah dulu lagi. Bandingkan dengan body Donna Harun yang tetap langsing di usianya yang ke-37. Untuk soal keindahan tubuh, Sandy harus iri dengan adiknya. Body. Iya benar. Gila lu Don kan. Sebenarnya saya juga bukan bakat gemuk, karena memang saya ada kelainan dalam Kelainan jiwa. Enggak, dia waktu hamil beratnya 30 kilo.
karena empedunya nggak ada di Anak pertama 30, anak kedua 30, anak ketiga 30 ya. Jadi ini dampak dari hamil besar ya ini contohnya. Sandy boleh iri dengan keindahan tubuh Donna Harun, sementara Donna harus iri dengan kedisiplinan kakaknya. Ini kalau Sandy tuh orangnya prepare apa-apa segala-gala di prepare. Kalau aku orangnya on the spot gitu, santai, cuek dan sebagainya. Toh aku cuma berpikiran kadang-kadang gini, oh ntar juga ada yang ngasih tahu, ntar juga ada yang nyusahin, ntar juga gini. Kalau dia tuh persiapan Nggak sistematis orangnya. gitu. Kalau kita sendiri nggak ada masalah. Kalau aku santai. Di belakangnya orang lain, kalau kita telat orang lain kasihan gitu. Jadi lebih memikirkan. Makanya kan dia terkenal sebagai pragawati nomor 1 di Indonesia karena keprofesionalan itu. Tadi aku datang jam 2 nggak ada yang datang. Nggak ada deh, datang jam 2. Datang jam 2 telepon-telepon, Don di mana Don, di mana Don, di mana Don. Ayah deh. Gitu. Carilah kelebihan dalam diri kita sendiri supaya kita tidak iri dengan kelebihan orang lain. Pemirsa, ternyata Yuni Syara dan Tamara Geraldine terbukti adalah orang-orang yang pandai berhemat. Buktinya, mereka mengadakan 2 hajatan besar secara patungan. Yuni Syara meluncurkan album terbarunya, sementara Tamara meluncurkan buku cerpennya. Apakah alasannya hanya sekedar penghematankah? Saya rasa pasti ada alasan lain di balik acara patungan ini. Anda ingin tahu apa pemirsa? Langsung saja kita dengarkan alasan dari Yuni Syara dan Tamara Geraldine. Inilah Gosport. Kamu sadar saya punya alasan untuk selingkuh kan sayang? Inilah salah satu judul cerita pendek karya Tamara Geraldine yang sekaligus menjadi judul buku kumpulan cerpennya. Ada 12 karya cerita pendek dan puisi yang terangkum dalam buku kumpulan cerpen Tamara yang diluncurkan kemarin, berbarengan dengan Yuni Syara yang meluncurkan album baru. Baru sekali ini terjadi, peluncuran buku cerpen berbarengan dengan peluncuran album baru. Apakah keduanya sengaja berhemat? Itu juga penghematan juga nomor 1. Yang kedua, kami selalu bersama ya hari-hari. Kebetulan dia bikin buku, saya ada album prepack yang belum launching, dan sudah sama-sama dibikin. Cuman dia gila otaknya jadi kayak gini. Kebetulan temanya kita sama. Album Belayan Sayang itu sangat perempuan sekali, sama halnya dengan buku saya itu sangat perempuan sekali. Jadi kita padukan. Buku saya dengan sendirinya tadi sudah terjawab, buku saya juga perempuan sekali. Kini halayak tahu, selain sebagai presenter handal, Tamara ternyata menyimpan bakat besar sebagai penulis. Cerpen dan puisi karya Tamara Geraldine terasa polos, jujur apa adanya, dan lugas. Tamara bisa bercerita tentang perempuan yang geram melihat lelakinya berselingkuh, atau malahan perempuan itu sendiri yang berselingkuh. Saya menulis dengan lebih lugas. Kemudian juga saya menulis khas saya. Kalau di panggung kan saya terkenal klien-klien yang pernah meng-hire atau teman-teman juga sering lihat. Saya selalu penuh dengan celetukan-celetukan. Di sini saya ternyata akhirnya tetap tidak bisa menghilangkan celetukan-celetukan itu walaupun dalam bentuk tulisan. Sesungguhnya Tamara sudah menghasilkan lebih dari 40 judul cerpen. Sebagai tahap pertama, Tamara baru membukukan sebagian saja dari cerpen-cerpen karyanya. Sisanya akan diterbitkan berikutnya. Sebetulnya ini memang sudah jadi koleksi saya, tapi saya belum, dari saya sekolah dulu, tapi saya nggak pernah punya keberanian. Baru tahun ini saya ada penerbit Gramedia yang bersedia untuk menjadi penerbit saya, baru saya coba tawarkan 12 dulu. Sementara itu, penyanyi spesialis lagu-lagu nostalgia Yuni Syara meluncurkan album baru berjudul Absen. Yuni Syara memilih judul Absen karena hampir 3 tahun tak mengeluarkan album. Sudah menjadi ciri khas Yuni Syara dalam bernyanyi, albumnya yang baru ini masih mengusung nuansa tembang-tembang lawas. Meski sebagai pelantun lagu-lagu lama, image Yuni Syara malah kuat tertanam di hati penggemarnya. Bedanya, lagu-lagu Yuni Syara kali ini disebut-sebut sebagai lagu tentang perempuan. Lagunya tentang perempuan, hanya menambahkan 2 lagu baru dari almarhum Big Samad sama lagu Tetap Cinta dan hitsnya. Album saya biasa saja, artinya album absen karena saya hampir 3 tahun saya tidak mengeluarkan album. Ini album Gipe, semuanya tentang perempuan, dan sekarang
kebanggaan saya karena saya sudah punya anak-anak. Itu kebanggaan saya sebagai perempuan yang telah melahirkan dan telah menjadi ibu. Tapi pada akhirnya saya bisa. Fotonya anak-anak pun tercantum di CD saya.